Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, di dalam olah rohani, apalagi di masa Prapaskah, yang namanya desolasi dan konsolasi itu pasti akan kita alami. Desolasi itu ya pada saat kita mengalami kegamangan, kegalauan, kebingungan, kebimbangan, itu namanya desolasi. Sedangkan konsolasi itu sebuah proses yang kita semakin dikuatkan akan iman akan Yesus, begitu. Percaya, itu sesuatu yang seperti roller coaster gitu ya. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, down, lalu naik lagi. Itu sebuah proses dan amini saja semuanya, syukuri saja semuanya. Tidak ada sesuatu yang salah lah gitu. Tetapi lalu masalahnya adalah ketika kita mengalami yang namanya konsolasi, menanjak, lalu kita jangan sampai mengalami yang namanya kesombongan rohani. Ya, jangan sampai itu. Wah, saya hari ini sudah rosario Romo, mantap. Saya sudah misa Romo, mantap. Bar misa adorasi Romo, mantap. Nanti sore jalan salib Romo, mantap. Jur ngaku dosa Romo, wah mantap meneh, bar kuwi mati. Masuk surga kuwi. Lengkap sudah, ya toh? Merasa bangga. Wah, itu namanya sedang masa konsolasi ya. Jangan sampai jatuh dalam sebuah kesombongan. Hari ini kita sedang dihadapkan pada situasi masyarakat di zaman Yesus yang sedang mengalami kegamangan. Yesus mengalami orang-orang di sekitar Yesus mengalami tentang situasi kebingungan akan identitas Yesus sebagai Kristus, dikatakan di sana. Ya. Mungkinkah pemimpin kita ini benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Kristus itu dalam bahasa Yunani, Kristos, artinya orang yang diurapi. Itu sama juga kalau kita mendengar Mesias. Ya, Mesias itu dalam bahasa Ibrani, Mesiah. Artinya sama-sama orang yang diurapi. Jadi kalau Bapak dan Ibu di dalam kitab suci mendengar Kristus, Mesias, itu sama artinya. Ya, hanya beda bahasa aja. Kristus itu bahasa Yunani, Mesias itu bahasa Ibrani. Artinya sama-sama, yaitu yang diurapi. Ya. Kalau Mesias itu adalah untuk raja, untuk nabi yang diurapi itu biasanya dipakai di dalam perjanjian lama. Sedangkan Kristus itu dipakai dalam perjanjian baru merujuk pada gelar Yesus sebagai yang diurapi. Tapi sama-sama. Nah, mereka bingung, mereka gamang. Mesias atau Kristus ini itu di dalam kitab suci itu kedatangannya tidak diketahui gitu loh. Tapi kok ini katanya dia Yesus, katanya dia ini Mesias, Kristus. Loh, tapi kita tahu dari mana asalnya gitu. Bahkan keluarganya pun kita tahu berasal dari mana. Tapi kok mengatakan dia ini Mesias, Kristus. Nah, disinilah ada sebuah kegamangan. Maka pada satu momen tertentu, lalu Yesus memberikan sebuah penjelasan. Dikatakan oleh Yesus ketika dia memberikan sebuah pengajaran di Bait Allah. Waktu Yesus mengajar di Bait Allah, ia berseru, "Memang aku kamu kenal, dan kamu tahu dari mana asalku. Namun, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi diutus oleh Dia yang benar, yaitu Allah, yang tidak kamu kenal.
Aku kenal dia, sebab aku datang dari dia, dan dialah yang mengutus aku. Harapan dari Yesus adalah setelah Yesus memberikan sebuah penjelasan akan hal ini, lalu membuat orang-orang itu menjadi tidak bingung lagi. Nah, sekarang depend on you. Terserah Anda, tergantung sekarang Anda. Apakah Anda masih ragu akan identitas Yesus yang adalah Mesias, yang adalah Kristus, pribadi yang diurapi, yang diperuntukkan untuk manusia, yaitu untuk menyelamatkan saya dan Anda. Mari kita cari terus Yesus menurut kita pribadi per pribadi, supaya akhirnya kita pun sama seperti panglima prajurit yang di bawah salib Yesus. Endingnya kita berani berucap, sungguh orang ini anak Allah. Sampai di sana yakinlah surga terbuka bagi Anda. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.